Ya. Gimana dia mau ngulang pelajarannya sedangkan dia taruh bukunya di mana? Di mana? Ya. Jelas. Maka musyarakah bainal itsnain, ya, adanya hubungan antara dua orang ini yang menyebabkan adanya keberkahan ilmu. Ya. Ini kunci rahasia ya, kenapa banyak ulama-ulama sukses, karena mereka mujalasatul ulama, duduk bersama ulama, bukan sekedar duduk tapi adanya saling hubungan, keterikatan dengan guru dan murid. Nah, inilah fi'il mudhari. Fi'il mudhari adalah kita, orang-orang yang mencoba untuk meniru mereka, yaitu isim. Saya mau tanya, kedudukan fi'il sama isim tinggian mana? Fi'il sama isim tinggian mana? Isim. Ya, ini yang ini. Fi'il apa isim? Ini nyelip di sini nih. Santri senior ya. Fi'il sama isim tinggian mana secara makom? Isim. Kenapa isim lebih tinggi? Karena dari isim lah fi'il itu ada, betul? Ya. Anta ya fulan mas muk. Afwan jiddan. Afwan apa namanya? Oh ya, anggaplah Afan gitu. Afan. So. Afan ya, misalnya duduk. Jalasa. Saya mau tanya, kata jalasa muncul karena ada kata apa? Afan. Afan duduk. Tanpa ada kata afan, jalasa nggak ada. Betul? Kalau ada kata jalasa tanpa afan, orang nggak jelas siapa yang duduk. Maka lebih kuat isim karena darinya lah muncul perbuatan, betul? Kan mukul, makan, minum dari siapa? Orang kan? Orang nama bukan? Nah itu. Lebih kuat apa? Isim. Jadi kira-kira yang lemah ngikutin yang kuat, apa yang kuat ngikutin yang lemah? Siapa yang lebih lemah? Fi'il mudhari apa isim? Fi'il mudhari. Karena fi'il lebih lemah daripada isim. Berarti fi'il mudhari yang ngikutin isim. Oleh karena itu fi'il mudhari yang tadinya mabni statis, dia ngikutin sama isim yang dinamis. Berubah si mudhari yang statis begaul sama yang dinamis menjadi santri yang dinamis. Ya, santri yang kalau ngaji enggak doang gitu. Enggak guru. Enggak. Tolong tulis enggak, padahal enggak nulis tuh. Itu bukan santri yang dinamis. Santri yang dinamis yang bagaimana? Yang barokah, yang kalau gurunya suruh tanya dia nanya. Kalau gurunya suruh diam dia diam. Kalau gurunya suruh pergi, dia pergi. Itu namanya santri dinamis. Kalau santri statis, pergi, dia diam. Nanya, dia diam. Ya, jalan, dia diam. Pas diangkat cepirit itu. Ternyata emang pantas dia diam aja, emang udah di ujung tuh hadirin. Artinya apa? Jangan jadi santri yang tapi jadi santri yang seperti siapa? Seperti fi'il mudhari. Dia secara genetika ini fi'il mudhari mabni. Karena keturunan siapa? Fi'il. Fi'il itu apa tadi? Mabni, diam, statis. Bapak ibunya statis. Cuman gara-gara mainnya sama isim, duduk barengnya sama isim, berubah tuh yang tadinya mabni menjadi mu'rab, yang tadinya statis menjadi dinamis. Mau jadi santri yang statis apa yang dinamis? Mau jadi santri yang diam apa yang bergerak? Kenapa? Fil harokah barokah. Dalam gerak terdapat keberkahan. Siapa yang sering gerak? Isim apa fi'il? Isim apa fi'il? Ya. Bisa dipahami? Fi'il apa yang bergerak tadi? Catat baik-baik quotes nih. Masya Allah. Jangan ikutin fi'il madi, fi'il amr. Karena fi'il madi, fi'il amr, fi'il yang statis, diam. Tapi ikutilah fi'il mudhari. Karena fi'il mudhari mu'rab, bergerak. Ya. Kenapa? Orang yang selalu fokus dengan fi'il madi, dengan masa lalunya, gak bakal maju. Dan orang yang senantiasa amr, nyuruh-nyuruh orang, gak bakal bergerak. Kenapa gak bakal bergerak? Orang nyuruh-nyuruh, dia bergerak gak? Orang kalau nyuruh orang bikinin kopi, bergerak gak dia? Yang nyuruh bergerak gak? Nggak bergerak, dia duduk doang. Makanya nggak bakal maju orang kalau fokus dengan masa lalu dan suka nyuruh. Siapa yang bakal maju? Fi'il mudhari. Orang yang senantiasa menyerupai, menyamai
orang-orang yang lebih kuat batinnya, lebih kuat keilmuannya dari dirinya tuh, subhanallah. Shallallahu ala Muhammad. Ya, bisa dipahami? Ini sambil nanya boleh ya. Kalau mau nanya tunjuk gigi aja ya gitu. Tunjuk tangan. Ya. Nah, jadi begitu hadirin para jamaah, para santri rahimakumullah. Kita harus belajar nih luar biasa. Kita bisa belajar ilmu hidup dari siapa deh? Dari nahwu. Gitu. Ya. Jadi alimnya ulama kita, saking mendalamnya ulama kita, bisa membuka segala ilmu dari segala ilmu. Ya, itu. Jelas. Ya, tuh. Jadi begitu. Jadi kenapa kita perlu belajar dengan fi'il mudhari? Karena fi'il mudhari menjadi teladan buat kita bahwa orang yang terlahir statis bisa berubah menjadi dinamis gara-gara menyerupai satu kaum. Nah, sekarang pertanyaannya, kita nyerupain siapa? Ya. Antum nyerupain siapa? Mungkin sebagian kita sering melihat Gus Baha, ya, kenal Gus Baha? Gus Baha tuh kalau pakai peci warna apa Gus Baha? Peci hitam ya. Nah, saat tadi minjem peci antum, coba minjem peci antum. Nih, ini contohnya pecinya Gus Baha kayaknya nih. Peci hitam hadirin nih buat adik-adikku sekalian. Kalau punya peci hitam jangan dicuci ya. Nih. Kecilan, yang nomor 8 ada gak yang nomornya 8? Ada yang peci nomor 8? Fadil berapa Dil? Oh 10 sini. Wah ini ilmunya luas nih. RAM-nya gede nih. Makin gede pecinya makin luas RAM-nya ini ya. Pantas Alfiah apal ya judulnya ya. Wow, di bener luas banget ini. Masih bisa bikin kontrakan di sini tuh. Ya. Nih Gus Baha. Kita kalau belajar sama Gus Baha, ya, man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Man jalas. Antum lihat murid-muridnya Gus Baha. Ya. Mungkin pakinya peci hitam bukan? Peci hitam kan? Kadang-kadang ada dikeluarin dikit rambutnya gitu. Nah ini namanya manjalas janas. Siapa yang duduk bareng si guru pasti mirip sama guru. Imma fisiknya, imma ilmunya, imma cara ngomongnya, imma akhlaknya. Pasti ngambil dari gurunya. Pasti, nggak mungkin nggak. Ya, pasti ngambil dari guru. Ini udah rapi belum ya? Aman ya? Aman. Ya, pasti ngambil. Kalau nggak ngambil, nah duduk sama siapa ente? Kok nggak mirip sama guru? Kok nggak sama? Ya entah ilmunya, kan nggak mungkin orang semuanya sama kan gitu ya. Ada orang gitu belajar ame guru, gurunya Arab, hidungnya mancung gitu. Sedangkan dia hidungnya pesek. Ya. Nah gimana? Wah, anak pengen kayak guru enak, kayak hidungnya mancung dia, biar kalau di kampung dipanggil Habib katanya gitu. Dia nggak bisa. Sesuatu yang udah Allah ciptakan normal, alami seperti ini nggak bisa dirubah. Maka apa yang bisa kita tiru? Yang bisa kita tiru minimal penampilannya. Paling dasar ya. Orang kalau pengen niru ulama niru apa pertama? Karena yang paling gampang niru penampilan gitu. Nah, Raka minjem sorban di sini. Afwan Fadil. Takut dam. Ya. Nih. Kita kalau pengen niru ulama, pengen mujanasah, ya mujanasatul ulama, minimal kita tiru. Ya. Contoh, ada orang pakai sorban. Kalau begini kan ulama ya biasa, guru gini pakainya. Nah kalau ada yang pakai sorban begini, nah sorban begini, megang gitar buntung kan? Siapa? Rhoma Irama. Berarti dia muridnya Rhoma Irama, makanya sorbannya begini. Ya kan gitu. Kalau orang gurunya begini, sorbannya begini, ya muridnya begini. Kalau gurunya mungkin di kiri, ya muridnya mungkin di kiri. Nah kalau ada orang sorbannya begini, nyamping begini tuh, nah, pakein bakul sini tuh, berarti murid Kang Jamu dia tuh. Jadi yang kita bingung sekarang, kok santri ada, dia belajar dengan guru, tapi nggak ada mirip-mirip sama guru. Itu. Maka mulai dari sekarang ya, antum cinta dengan siapa? Ya, itulah yang antum ikuti. Antum menyerupai siapa, itulah yang antum akan dikumpulkan bersamanya. Siapa yang menyerupai ulama akan dikumpulkan bersama ulama. Siapa yang menyerupai orang-orang fasik, naudzubillah, maka akan dikumpulkan bersama orang-orang fasik. Saya mau tanya, hukumnya warnain rambut merah boleh nggak? Boleh kan?
Hukumnya mewarnai rambut ya dengan warna yang tertentu boleh-boleh saja selain hitam kan begitu. Sekarang saya mau tanya, orang kalau warnain rambutnya warna merah, kuning, hijau di langit yang biru, seandainya ada orang warna-warna begitu, saya mau tanya itu syiarnya ulama apa syiarnya orang fasik zaman sekarang? Syiarnya orang fasik. Zaman dulu betul, ya. Tapi sekarang kalau orang warnanya merah, kuning dan sebagainya itu rambut jadi warna-warnain, itu syiarnya orang fasik dan ada niatan kita ngikutin mereka. Ya kayak sekarang kan lagi banyak tuh ya orang-orang Indonesia yang ngikutin artis Korea ya. Contoh lah ngikutin Jungkook tuh ya. Tahu gak Jungkook tuh? Jungkook ya. Buat duduk tuh. Dia ngikutin tuh rambutnya begini diikutin, betul gak? Kadang pakai anting-anting tuh kecil. Ya Allah itu. Kayak mantasyabah biqaumin fahuwa minhu. Gitu. Afhum? Ya. Maka coba lihat fi'il madi yang mabni tadi, dia hanya satu gerakannya. Satu gerakannya. Apa itu kalau kita ngi'rab nih? Contoh kita ngi'rab kalimat jalasa. Jalasa fi'lun madin mabniun alal fathi. Kalau saya ganti jalasu. Jalasu fi'lun madin mabniun alal fathil muqaddar. Tetap fathah juga. Sa'a. Sa'a fi'il madi mabniun ala fathil muqaddar, sama. Sa'a ini namanya alif, ini namanya apa nih? Huruf apa namanya? Harful illah. So fi'il mudhari. Yazhabu. Ini sahih apa illat? Sahih. Yas'a. Sahih illat. Baik. Kalau saya i'rab yadhhabu fi'lun mudhari'un marfu'un ya wa alam marfu'un li tajarrudihi anin nawasib wal jawazimi wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun. Tapi kalau yas'a fi'il mudhari' marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun alal alif apa ya? Alal alif. Mana amin zuhuriha at-ta'adzur. Jadi kalimat sa'a yas'a ini enggak bisa nih. Kenapa dia yas'a kayak Mustafa? Mustafa. Sama. Mustafa kita pakaiin min apa? Min Mustafa. Kenapa ini tidak berubah? Karena di akhir daripada huruf ini ada illat. Apa sih illat? Nah, ini pelajarannya. Kita sebagai manusia jangan sampai kena penyakit. Orang yang kena penyakit maka tidak akan bisa bergerak. Nggak bakal bisa bergerak. Cuman niat doang. Cuman apa tuh? Niat sama gak? Mustafa, min Mustafa, inna Mustafa, Mustafa. Semuanya dhamma muqaddarah, fathah muqaddarah, kasrah muqaddarah. Semuanya muqaddarah. Artinya apa? Tidak yadhar atharuha fil alam. Tidak muncul nampak bekasnya di alam nyata. Sama kayak orang tadi, orang lagi sakit di rumah, dia niat pengen jihad, ya memang dapat niatnya, cuman tidak nampak asarnya. Ya. Maka jangan sampai nih kita seorang manusia terkena illat, baik illatun zahirah, penyakit zahir, ataupun illat apa? Batinah, penyakit apa? Batin. Apa illat zahir? Sakit meriang. Ya. Orang kalau meriang, kalau lagi sakit nongol gak dia? Nggak nongol. Di mana dia? Di rumah, kerebongan, kan begitu. Tapi kalau orang sakit batin nongol gak? Ya, nongol, cuman karena di batin gak kelihatan, akhirnya gak muncul dia sebagai seseorang yang bermanfaat. Ya, orang yang punya penyakit batin, maka tidak akan muncul dia di masyarakat sebagai orang manfaat. Karena kerjaannya ngapain? Kerjaannya dengki, kerjaannya hasut. Ya, gak bakal dia muncul menjadi seorang yang bermanfaat. Karena dia punya apa tadi? Illatun batinah. Ya. Jelas bisa dipahami. Nah ini yang dinamakan dengan apa tadi tuh? Nahul qulub ya. Membahas ilmu hati ya, ilmu kehidupan dari ilmu apa? Ilmu nahu tuh ya. Nah ini luar biasa. Ini memotivasi buat para santri, khususnya buat para santri merbabu, jangan pernah berhenti belajar. Ya, jangan pernah puas. Ya, bahwasanya ilmu itu kalau kita semakin gali kayak air laut kita minum,
makin diminum makin haus. Ya. Insya Allah kita doakan para guru-guru kita, para santri-santri kita di sini, wabil khususnya para musyrif kita, Allah tambahkan ilmunya sehingga bisa terus mengajarkan muridnya dan membuat muridnya semakin bersemangat untuk mendapatkan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjut sedikit sesi kedua, ada yang ingin bertanya dipersilakan. Mungkin pakai ini kali ya. Bismillah. Ada yang mau nanya? Dapat 50.000 dari satu ubay ya. So, itu sahada mungkin. Katabtum hada? Halas? Nah, amsah? Nah, betul. Waduh, jangan. Waduh, santri senior ini. Ini santri berbau tahun 70 ya. Santri termuda ini. Luar biasa. Ada yang mau nanya, fadhol. Baik, oke. Tolong. Ngomong. Nggak, biar kedengeran soalnya. Tolong dinyalain. Nyala gak? Oh iya, mau mastiin. Subhanallah. Dipindah kali mungkin ke pojok sana. Itu kabel nggak nyampe. Apa? Ya. Tadi kan ngebahas nahu tapi masuk ke tentang ilmu-ilmu yang lain. Iya betul, sahih. Berarti setiap ilmu itu memiliki kaitan, guru. Mau dari ilmu yang lain, misalkan kan dari ilmu alat ke ilmu tasawuf gitu. Berarti setiap ilmu itu punya kaitan. Gitu. Iya. Jawabannya betul ya. Kenapa sih ilmu memiliki hubungan? Ilmu contoh ya, ilmu fikih. Kita kan taunya ilmu fikih ya bahas fikih. Matan takrib bahas fikih. Safinah bahas fikih. Tapi guru-guru kami mengajarkan ketika mereka ngajar fikih, ketika mereka mengajarkan ilmu-ilmu seperti itu, ternyata ada hubungannya dengan ilmu yang mengarah kepada Allah. Kenapa? Al ilmu minallah. Ya. Wa kullul ilm yata'allaq billah. Maka ilmu apapun yang antum pelajari, jika semakin dalam, antum akan mendapatkan Allah pada ilmu tersebut. Ya. Orang yang mendalami ilmu biologi, di kulitnya saja, nggak menemukan Allah. Tapi kalau mendalami biologi sedalam-dalamnya, ya, fawajadallah fi dzalikal ilm. Maka dia akan mendapatkan Allah pada ilmu itu. Ya. Karena semua ilmu merujuk kepada siapa? Al-alim. Apa? Al-alim. Kullul ilm marjihul alim. Setiap ilmu itu tempat kembalinya Allah. Maka tadi ketika kita bahas nahu, orang kalau baca nahu, belajar nahu dasar kayak tadi kan, dia nggak bakal mendapatkan Allah di situ, nggak bakal dapat kehidupan di situ, nggak bakal mendapatkan nasihat dari ilmu itu. Tapi kalau didalemin lagi, oh ternyata subhanallah. Ya, kalau kita belajar nahu, kita juga bisa mengenal Allah lewat nahu. Ya, kalau kita tasrif kalimat huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Buat orang awam itu tasrif lugawi namanya. Tapi ketika dia ini muttasil billah, punya koneksi kepada Allah, punya tahu hotspotnya Allah, maka mendapatkan jaringan khusus, data khusus dari Allah, sehingga memandang yang zahirnya biasa-biasa saja, ternyata ada hubungan dengan Allah. Apa contohnya? Huwa, huma, hum. Huwa, kenapa dari dulu kita nggak pernah bertanya? Kenapa domir yang pertama diletakkan di paling atas, yaitu huwa. Ya. Dan tasrif lugawi karangan siapa? Syekh Ma'sum. Ya. Amsilatut tasrif itu meletakkan istilahi dengan apa? Lugawi beda gak? Kalau istilahi nyamping. Nasarayan suruh bareng-bareng. Nasarayan suruh nasron wa mansoron fahuwa nasirun kaman surun unsur mansorun. Nurun apa nyamping? Tapi ketika membahas huwa huma hum, nurun apa nyamping? Yang mana letak paling atas? Huwa di situ siapa? Adabnya tuh ditaruh huwa paling atas, enggak disejajarkan huwa gitu. Paham? Dakik tuh kalau seandainya orang bisa baca dengan hati yang bersih, ternyata jangankan dari kitab tasawuf,
dia baca kitab sorof aja dikenal sama Allah. Ya. Kenapa Nasoro Yansuru? Kenapa di awal mula yang namanya Amsilah Tasrif Nasoro? Ternyata hikmahnya apa? Ya. Hikmahnya kalau kita pengen mendapatkan futu, Nasoro. Intan surullaha. Kalau pengen ditolong Allah maka madda ya mudu. Apa madda? Madda memberi. Ibnu Abbas ditanya, bagaimana kamu mendapatkan ilmu semacam ini? Besar, luar biasa. Apa? Bisalah sati asya. Dengan 3 perkara. Apa? Bilisanin saul. Lisan yang suka bertanya. Qalbun akul. Akal yang sering wakafun badul. Tangan yang suka Jadi kalau mau alim, salah satunya apa? Suka bagi-bagi reja. Madda ya mudu. Ya. Sona ya sunu. Kalau udah kita begitu, jaga diri kita. Sona ya sunu saunan. Karena banyak santri yang gak jaga diri, akhirnya berhenti jadi santri. Ya. Santri udah belajar lama-lama, kena virus merah jam. Virus merah jam. Jambunya jambu bola gitu ya. Tahu virus merah jambu? Ya. Lagi fokus-fokus belajar, ngeliat ada perempuan cakep banget, masya Allah. Ya, iya sama juga, cantik, cakep ya sama. Tuh. Kemudian apa? Terpengaruh. Kenapa terpengaruh? Dia tidak la yasunu nafsahu, tidak menjaga dan melindungi dirinya. Tuh. Paham? Apalagi madaya mudu mana sona goza. Apa mana goza yakzu? Berperang. Seorang murid harus mujahadah. Harus goza yakzu. Gozwan. Gozwan apa? Gozwah al-fikr. Melawan pemikiran orang-orang kafir. Yang terakhir apa? Yang terakhir amalah. Mana amalah yang mulu? Bercita-cita. Seorang santri harus punya cita-cita tinggi. Subhanallah tuh ya. Nyambung gak? Itu hikmah. Jadi mu'alif ketika mengarang itu mereka punya pesan di situ, enggak sekedar nulis begitu, enggak. Ya, Al-Imam Syirazi ketika mengarang kitab Muhazzab, la yaktubu faslan illa yusolli rak'atain. Imam Syirazi mengarang kitab Muhazzab yang tebalnya 3 jilid, tidak menulis 1 fasal kecuali sholat sunnah 2 rakaat. Berarti ketika nulis dia sangat memperhatikan apa yang dia akan tulis. Apakah pantas ditulis atau enggak pantas ditulis. Gitu. Ya, jelas ya. Jadi pelajarilah ilmu apa aja, insya Allah kita akan mendapatkan Allah pada ilmu tersebut. Gitu ya. Makanya banyak para peneliti yang masuk Islam. Kenapa? Mereka menemukan ternyata ada Tuhan di balik proses penciptaan alam semesta. Ya fabi ayyi ala rabbikuma tukadiban. Nah, lagi mungkin yang lain foto. Baik. Tolong mik belakang. Izin bertanya guru. Foto. Ilmu yang semacam ini ketika kita baca-baca terkait ilmu fikih atau ilmu bahasa, terus kemudian kita dapati ilmu seperti ini spontanitas sesuai dengan makna kehidupan realita, terus kita sampaikan itu tanpa referensi, apakah boleh? Terus kemudian mungkin bisa tolong disebutkan kita preferensi apa aja yang terkait ilmu seperti ini. Ya baik. Kalau kita baca kitab kemudian kita mendapatkan satu isyarah, ya, yang malhudhah laisa malfudhah. Maka satu yang pertama kita harus ya bertanya kepada guru tentang apa yang kita pahami. Guru boleh nggak kalau saya memahami seperti ini gitu. Ya karena guru itu punya mizan. Kita sebagai santri umumnya belum punya mizan. Kadang-kadang kita berbicara sesuatu tanpa referensi menurut pemahaman sendiri, ujung-ujungnya ya cocok logi. Ya.
nggak ada masodir, nggak ada maraji gitu. Makanya kita kadang-kadang suka liar kan pemikiran kita kan, suka cocok logi gitu. Ya. Kayak kemarin kita bahas tuh ya. Ya, la tajtami harorotani ya. Janganlah terkumpul dua hal yang panas. Nabi kita Muhammad SAW idza akalal bittih, kalau makan tamar. Mana tamar? Kurma. Akalal bittikha ma'ahu. Makan ya juga apa? Semangka. Kenapa Nabi kalau makan kurma sama makan semangka? Karena semangka itu dingin. Ya. Kalau kurma itu panas, sifatnya panas. Nah, fungsinya apa? Untuk menetralisir jangan sampai nanti panas doang gitu. Makanya nggak boleh minum kopi sambil makan karena durian apa? Panas. Nanas panas. La tajtami harorotani, tidak boleh dua hal yang haroroh berkumpul jadi satu. Wa kadzalika la tajtami imra'atani fi baitin wahid lianna imra'atul ula huwa fihi hararah wa imra'atus tsani kadzalik hararah. Hararotani tajtami, hararotani idza ijtama'at fasara horor. Laisa harara horor. Ada huwa cocok logi ya. Yang nggak paham nggak apa-apa ya. Yang paham aja. Yang tahu-tahu aja gitu ya. Hah? Ya. La tajtami. Ya. Infasala ya, Jis. Nih ya mama nggak paham. Yang paham yang tahu-tahu aja ya. Alhamdulillah ya. Bahaya tuh ya. La tajtami hararatan. Nah. Baik, ya jelas ya. Jadi apa masodirnya? Masodir ini tadi saya bilang ini nahul qulub. Kalau mau belajar nahu hati ya ini karangan Imam Al-Qushairi. Silakan baca sendiri kalau paham. Ya, nih namanya nahul qulub Al-Kabir. Ada sogir nanti, kalau sogir kecil. Ya. Kalau kabir besar. Ya. Kalau fikih kitab yang dibaca fikih Allahumma sholli ala sayyidina Jawahirul Ittila syarah min matan Abi Suja. Ya, fikih yang membahas isinya tasawuf gitu. Ya. Jawahirul Ittila. Ya, kalau salah boleh tolong dikoreksi ya. Saya punya kebetulan di rumahnya, di rumah saya. Nah. Baik, ada lagi yang mau nanya? Mungkin soal min santri Merapi Merbabu, betul. Oh ya baik, waduh, masya Allah. Ada yang bawa tas gak? Yumna bawa tas gak? Nggak bawa ya. Pengen bagi-bagi hadiah nih. Baik. Saya bagi ini dah, nih minyak wangi saya dari Ustadz Umar tuh. Nah, ini dia. Baik, fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afantat izin bertanya. Kalau tadi itu kan tentang membahas tiga fiil sama isim. Terus kalau yang Masya Allah. Kenapa tuh? Kenapa? Kalau isim mahdzuf tuh berarti apa? Makna dari balik itu. Isim mahzuf. Ya. Dan Isim mahzuf itu contohnya apa? Isim mahzuf. yang dihapuskan atau fiil mahdzuf gitu. Ada maknanya nggak tetap? Iya, baik. Isim atau fiil mahzuf ya. Sebenarnya kalau kita bahas isim mahzuf itu terlalu luas ya. Karena isim mahzuf itu ya apapun termasuk isim mahzuf. Fa'il ya, kalau dibuang ya mahzuf, mubtada menjadi apa? Mahzuf. Hazaf di sini secara makna itu adalah makna keikhlasan ya. Jadi ketika dihapus fa'il, huzifal fa'il, maka diantara salah satu maknanya adalah yadullu ala ikhlasil amil ya. Hazful fa'il yadullu ala ikhlasil amil ya. Kadang orang bercerita tentang suatu perbuatan, dihapus fa'ilnya, dihapus pelakunya. Kenapa? Karena ikhlas yang mengerjakan. Kalau yang ngerjain gak ikhlas, dikit-dikit disebut kan gitu. Man yabni hadal ma'had, siapa yang bangunin ma'had? Wana, itu anak. Enggak dibuang filenya. Ya. Jadi ikhlas itu ya diantaranya apa?
hazful amil, ya, membuang amil, ya, nasyul amal, dan melupakan amal, wa tarku, ya, al-hadz, dan meninggalkan segala bentuk mencari bagian untuk diri sendiri. Itu ya. Itulah makna al-hadzaf, ya. Di antara maknanya apa? Maknanya yadullu ala ikhlasil amil. Ya, hazful fa'il tadullu ala ikhlasil amil. Ya, itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Baik, lagi. Ini hadiah. Maju sini. Hadiah. Ini minyak wangi favorit saya, walaupun kecil, jangan dilihat kecilnya ya. Kecil-kecil cabai apa? Nah, cabai rawit nih. Ismukum siapa? Fatur. Fatur, Fatur, masya Allah, barakallah. Nah, fadal. Nah, lakum hadiah. Fadal, ijlis. Ya, baki wahid ya, masih ada satu lagi. Baik. Siapa lagi yang mau nanya? Bebas ya, mau nanya apa aja boleh ya. Mau nanya apa aja boleh, silakan ya. Asal jangan tanya isi dompet saya, jangan. Takutnya pada minjem tuh. Bismillah, izin berangkat. Enggak. Siapa nama antum? Sopo jenenge? Said Agil. Kan? Said mana? Said Ramadan Rizkon. Oh, Said Ramadan Rizkon. Ya, hampir Al-Buti ya, kalau Al-Buti masya Allah ya. Taskun fin? Asluka min? Cianjur. Oh, Cianjuri. Cianjur mana? Dekat Rawabango. Bangonya bango apa? Bango kecap bukan? Fadal Said. Tafadhal. Bismillah. Terkait ini tentang pemahaman santri, kan takutnya ketika santri tersebut tidak menyampaikan pemahamannya kepada ustadznya, takutnya jadi cocok lagi. Nah, jadi apakah pemahaman santri tersebut harus disampaikan ke gurunya? Nah, dasarnya enggak ya. Kalau ditanya apakah harus, jawabannya enggak. Ya. Kenapa? Pemahaman itu kan mayajulu fi bali. Ya, fi balina. Api yang berputar di kepala kita. Enggak wajib api yang muter di sini kita sampaikan, enggak wajib. Illa ya li ajli daras. Kecuali ente pengen ngajar. Ya. Kalau pengen ngajar, pengen menyampaikan, kalau bisa tanya. Kalau bisa. Buat siapa? Buat orang yang belum sempurna akluhu. Belum mutawaffir ilmuhu. Belum sempurna, belum banyak ilmunya, belum punya apa? Belum punya qawaid. Sehingga coba aja antum sampaikan pemahaman kita terhadap sesuatu, kita sampaikan sama para guru. Apakah mereka menerima atau menolak? Ya. Kalau mereka menerima dan minimal sukut. Atau kita kalau zaman sekarang bikin status kan, di story atau di feed gitu kan. Terus guru kita baca dan guru kita nggak mengingkari atau nggak ngomong apa-apa, nggak negor, berarti ya dulu ala suap, menunjukkan apa yang terfikir itu Tapi kalau kita nulis status terus kemudian guru kita lihat salah, pasti ditegur. Ya, contohnya misalnya nulis status gini, boleh aja orang kawin 10 perempuan gitu. Misalnya guru kita baca, wah santri sesat nih, dikasih tahu nggak ada itu, melanggar ijma gitu kan, paham nggak? Ya, jadi dasarnya nggak wajib. Cuman kalau pengen ngajar maka menjadi wajib. Ya, karena ngajar wajib, wasilah untuk mengajar menjadi wajib. Ma la yatimmu wajib illa bihi fahuwa wajib. Gitu. Ya. Nah, kita hanya menghindari jangan sampai apa yang kita sampaikan itu salah. Maka man fassaral Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa orang yang berani menafsirkan Quran dengan akalnya semata, dengan cocok loginya, siap-siap tempat duduk di neraka. Sebagaimana qala ya ba'dun nas fi hadzal waqt fi hadzal zaman al-qari'ah, maknanya adalah pembaca Quran perempuan. Insyaallah. Al-qari'ah maknanya apa? Pembaca Quran perempuan. Jadi bukan salah kalau yang mengartikan kiamat, karena qari itu pembaca Quran laki, ditambahkan tak marbuto qari'ah menjadi pembaca Quran perempuan. Al-qari'ah. Ya.
seorang qari'ah. Mal qari'ah. Tahukah kamu siapa qari'ah itu? Saya tidak tahu, belum punya nomornya gitu. Ini namanya bahaya nggak? Saya mau tanya tuh yang bilang qari'ah itu tak marbutoh menunjukkan perempuan, berarti pernah belajar bahasa Arab nggak? Pernah belajar? Pernah belajar dong? Nggak mungkin dong. Dia bilang tak buat mu'annas. Ya. Nggak mungkin illa huwa yata'allam lugha Arabiyah, lakin fahmuhu qasir. Pemahamannya lemah. Ya. Akluhu fasid, akalnya rusak. Makanya ketika menafsirkan Quran geger semua orang, kan begitu. Paham? Makanya kita boleh-boleh aja pakai ilmu-ilmu kita ya, yang udah kita pelajarin. Cuman tadi konfirmasi ke ustadz, ke guru kita ya. Ustadz, boleh nggak saya berpikiran begini? Boleh nggak saya berpendapat begini? Kata ustadznya, wah fadol silakan, boleh, itu masih benar, silakan. Cuman kalau bisa sama ahlinya. Sama siapa? Ahlinya. Jangan nanya nahu sama ahli fikih gitu, gak nyambung kadang-kadang tuh. Ya, Ustadz, ini taknya ini tak apa? Oh, taknya adalah perempuan gitu katanya. Tak nggak mesti buat perempuan, hadirin. Ya. Tak juga bisa tadullu alal kathroh. Tadullu alal kathroh. Tadullu ala mubalaghah. Contoh madros. Apa madros? Tempat belajar. Darosaya durusu darsan madrosun. Tapi saya pakai tak madrosatun lil mubalaghah. Di antara maknanya apa? Tempat belajar yang besar. Jadi kalau tempat belajar yang kecil namanya apa? Madros. Kalau besar madrasah tuh ya. Nggak selamanya tak menunjukkan banyak apa perempuan. Contoh, tak tadullu alal ya alal wahidah. Tak menunjukkan satu kata. Contoh kalimat Al-Baqarah. Apa arti Al-Baqarah? Bukan sapi betina, bukan. Al-Baqarah itu maknanya satu sapi. Karena bakorun itu banyak sapi, bakorotun satu sapi, tamrun banyak korma, ya tamrotun banyak apa? Tamrotun banyak apa? Tamrotun satu korma gitu. Ya, jadi tak tidak selamanya bermana apa? Perempuan. Hamzatun laki perempuan, hamzatun. Hah? Maisarotun maisaroh, maisaroh laki mau perempuan, maisaroh laki-laki. Kecuali jamaah mahya atau jamaah markas ya. Ibu Maisarah. Baik ya. Jadi bertanyalah pada ahlinya. Syukur-syukur punya guru banyak ilmunya. Jadi kita bisa nanya fikih sama beliau, nanya nahu sama beliau gitu ya. Saya jangan nanya apa, nanya politik jangan nih. Belum tentu guru kita paham politik. Baik. Ini hadiah. Lakum taqaddam. Oh iya, mau belakang. Nah, fadal. Nah. Barakallah Said ya Rabb. Terakhir, yang terakhir. Baik, wah tolong kasih mic. Udah silo ya, udah silo. Afwan, izin bertanya. Nah. Apa perbedaan sahwun wa nisyan? Masya Allah. Syukran. Pertanyaannya susah banget orang sini. Hah? Mau kira mau nanya ya padahal gini. Baik. Mana sahwun? Lupa. Mana nisyan? Lupa. Apa bedanya sahwun dengan nisyan? Simpel aja. Uktub hada. Sahwun ya. Ma la yahtaju ila dzikr. Wa nisyan ma yahtaju li dzikr. Apa artinya? Sahwun lupa yang nggak perlu diingat-ingat. Ya, lupa yang nggak perlu diingat-ingat. Tapi nisyan lupa yang perlu diingat. Idza hafidnal Qur'an, kalau kita hafal Quran, kita hafalkan Quran. Summa ya, lahauna au nasina. Lahauna au nasina. Limadha nasina? Lianna hifdhuka lil Quran yahtaju litikrar. Entah? Ya, jadi kalau bahasa kitanya begitu. Jadi lahwun itu lupa, apa tadi sahwun? Afwan. Sahwun itu lupa yang nggak perlu diingat. Tapi kalau nisyan lupa yang perlu diingat.
Makanya ngomongin Al-Quran nasina kan gitu, atau unsina. Karena Quran itu kalau udah lupa perlu diapain? Tapi kalau sahun lupa nggak perlu diingat-ingat. Contoh, kelupaan sarapan, kelupaan nisyan apa sahun? Sahun artinya apa? Nggak perlu diulang-ulang. Sarapan. Biar takut lupa. Sarapan. Mungkin kalau Ujang mungkin tuh ya sarapan takut lupa, takut lewat. Ya, itu namanya pelajaran al-furuq al-lughawiyah. Ya. Furuq apa? Al-lughawiyah. Ya, itu penting tuh. Nanti belajar sama Ustaz Kevin tuh ya. Al-furuq al-lughawiyah. Perbedaan ja'a, mana ja'a? Datang, mana ata? Datang. Nah, itu nanti ada perbedaannya ya, semua dalam bahasa Arab. Setiap kalimat yang sama secara makna beda lafaz ada bedanya. Gitu ya. Ahsantum Mas Mukum. Raka. Oh, Mas Raka ala Bakhtiar kan. Ada satu. Ahsantum barakallah. Ini udah habis minyak wanginya ya. Khair. Jadi ane doain antum jadi ulama. Amin insyaallah. Masih ada lagi yang mau nanya? Ya, bebas ya mau nanya apa aja udah. Oh Munzir, Masya Allah aja tuh, pengen juga aja. Tolong kasih mikrofon. Ahsantum. Bismillah. Ya. Guru pengen nanya, kenapa fi'il nggak bisa kasroh dan isim nggak bisa majzum? Isim nggak bisa majzum, Masya Allah. Ini pertanyaannya keren, gampang kali, susah juga pertanyaannya nih. Kecil-kecil pertanyaannya susah ya. Karena dari sononya gitu ya. Bener gak? Dari sononya gitu. Hah? Walil asma'i min dzalika raf'u wan nasbu wal khafdu wala jazma fiha. Walil af'ali min dzalika raf'u wan nasbu wal jazmu wala khafdu fiha. Itu kaidahnya gitu ya. Terus dari mana kok bisa ulama menyimpulkan itu? Tulis bil istiqra. Itu jawabannya ya. Sebagaimana dikatakan dalam kitab ya Kawakibud Durriyah Syarah min Mutami Majrumiyah bil istiqra. Jadi alasannya kenapa? Karena ulama meneliti ya istiqra. Dari seluruh ayat Quran dari awal sampai akhir tidak ada fi'il mudhari yang majrur. Ya, enggak ada. Ustaz ada tuh di Quran surat Al-Mujadilah atau Mujadalah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma. Yarfa' pakai apa tuh? Yarfa'il. Oh itu fi'il mudhari kasro, oh bukan kasro. Itu namanya apa? Iltiqaus sakinain, bertemunya dua sukun. Tuh. Jelas ya. Jadi jawabannya apa? Bil istiqra ya gitu. Jelas. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Lagi? Ya cukup. Baik, mungkin udah siang ya, udah jam 6:30 kurang. Kita cukupkan sampai sini saja insyaallah. Mahya. Nanti mana ada apa sih? Oh, Selasa ya. Berarti kemungkinan Mahya di Klaten ya. Ya insyaallah. Nanti malam kajian Hikam Ibnu Athaillah di Klaten ya. Bagi para jamaah mungkin yang ingin menonton tayangannya bisa di channel saya ya. Mudah-mudahan ke pertemuan ini menjadi pertemuan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita pelajari ilmu yang barokah, rezeki yang kita dapat hari ini rezeki yang barokah. Mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, diberikan keselamatan buat kita semua, khususnya para santri Markazul Lughah pergi dan pulang yang bawa keselamatan keberkahan. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah bihaqqil Fatihah, shalil Fatihah, garamadil Fatihah, iftah lana abwabal khair wa khtim lana bil khair waj'alna wa dhurriyyatina min ahlil khair.
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ستار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب